Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Ngaji. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakatihil muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin faslun tentang iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Jadi batalnya puasa di bulan suci Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama wajib hukumnya. Hukum wajib membatalkan puasa. Yang pertama karena datangnya haid dan nifas. Yang kedua jaiz. Jaiz ini boleh batal, boleh tidak. Siapa? Musafir dan orang sakit. Terus wala boleh tidak dikenakan hukuman, boleh dia puasa boleh tidak, yaitu puasanya orang gila. Dan yang keempat haram berpuasa, haram membatalkan puasa. Kaman akhara qada'a ramadana atamakkinihi hatta daqal waqtu anhu. Jadi tatkala sampean punya hutang puasa di bulan suci Ramadan, terus di akhir bulan Sya'ban sampean itu mengkodok Ramadan dan di akhir sudah mepet, gak boleh, haram dibatalkan puasanya, harus dilanjutkan. Kecuali sampean niat kodoknya di sebelum bulan Sya'ban, masih banyak waktu. Misalkan ada udzur apa, boleh. Tapi kalau nggak ada udzur, udah mepet waktunya, udah mau Ramadan, haram untuk dibatalkan kodoknya itu. Terus selanjutnya wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Jadi macamnya membatalkan puasa itu ada 4 lagi. Yang pertama ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa isnani. Jadi wajib orang yang membatalkan puasa itu wajib bayar puasa, puasanya dikodok, dan fidyatu wal fidyatu, dan bayar fidyah. Siapa itu? Wa huwa isnani, ada 2 orang. Siapa aja? Orang yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia khawatir, orang yang batal puasanya itu, membatalkan puasanya tadi, khawatir, takut ala ghairihi, atas selainnya dia. Maksudnya apa Pak? Atas selainnya dia ini biasanya dicontohkan oleh alim ulama, itu adalah orang yang menyusui.
orang yang hamil. Ghairihi, bukan dirinya. Siapa? Janinnya. Jadi takutnya kalau dia berpuasa janinnya terganggu. Atau yang lagi menyusui, takut susunya takut kempes, gak ada isinya. Itu kalau dia niat membatalkan puasanya karena takut selain dirinya, yaitu takut janinnya terjadi sesuatu, takut bayinya kekurangan gizi, itu kewajibannya dia yaitu mengqadha dan bayar fidyah. Qadha dan bayar fidyah. Yang kedua, orang yang harus qadha dan bayar fidyah, al-iftaru mata'hiri qada'in ma imkanihi hatta ya'ti ramadhanu ukhra. Jadi dia mengqadha puasa sudah di akhir, jadi dia itu punya hutang Ramadan yang sebelumnya belum terbayarkan seluruhnya, udah masuk Ramadan lagi, kewajibannya double. Yang kemarin, yang hutangnya yang kemarin belum terbayarkan semua, jadi sebagian diqadha. Misalkan dia punya hutang 6 hari, terus enteng, enggak segera mengqadha di bulan Syawalnya, tidak mengqadha di bulan Dzulhijjahnya misalkan, dia enteng terus sampai akhir Sya'ban dia mengqadha, enggak nutut, jadi dia itu harus bayar fidyah, qadha plus bayar fidyah. Terus hukum yang kedua, wa tsaniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah. Ini orang yang membatalkan puasa dikenakan hukuman harus mengqadha puasa Ramadannya dunal fidyah, tidak membayar fidyah, cuma qadha saja. Siapakah itu? Wa huwa yaktsuru kamughna alaih, yaitu orang yang kebanyakan kena penyakit ayan. Jadi kalau penyakit ayan, dia hanya berkewajiban mengqadha saja. Ayan, epilepsi yang kejang-kejang, dia kewajibannya hanya mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Wa thalithuha, dan yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha. Ini kebalikannya. Wajib dia itu membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Siapakah itu? Wa huwa syaikhun kabirun, orang tua yang renta, orang yang sangat tua sekali, yang enggak sanggup untuk mengqadha sudah. Makanya dia kewajibannya membayar fidyah. Gak wajib mengqadha puasanya, namun dia hanya membayar fidyah saja. Wa rabi'uha, dan yang keempat, la wala wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bijununihi. Ini tidak kedua-duanya, tidak qadha juga tidak fidyah. Enak ini. Siapakah itu? Wa huwal majnun, orang yang gila. Jadi kalau sampean pingin enggak puasa, pingin berbuka puasa, terus enggak bayar, enggak mengqadha dan enggak bayar fidyah, jadi orang gila. Alladzi lam yata'addah bijununi. Gilanya itu tidak disengaja, bukan pura-pura gila, memang gila temenan. Jadi kalau sampean lihat orang di pasar, di jalan-jalan pas waktu bulan Ramadan, dia makan, dia ngerokok alias nggak puasa, sampean harus husnudzon.
Berarti siapa tahu orang yang tadi yang sedang makan, yang sedang ngerokok, yang sedang minum es cendol, orang tadi bisa gila. Jadi jangan bilang oh itu maksiat orang itu nggak puasa di bulan Ramadan. Jangan, harus husnudzon. Siapa tahu dia itu tergolong orang yang gila. Sampai harus husnudzon orang gila itu. Jadi kalau sampai melihat orang di jalan masih seger, nggak tua, terus dia makan, berarti dia itu orang gila. Faslun, terakhir. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, jika itu terjadi, itu ada 7 afrodin, 7 perkara. Ma yasilu ila jawfih, ada barang yang masuk ke dalam rongga mulut. Binis yanin, karena lupa. Jadi kalau sampean itu memasukkan barang, minum atau makan karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Biasanya ini terjadi tatkala puasa pertama, awal-awal puasa itu. Awal-awal puasa kebanyakan kalau di rumah itu kebanyakan lupa, molo-molo. Habis subuhan tidur jam 7 jam 8 bangun, langsung ke meja makan, tuh makan. Ibunya lagi belanja ke pasar, habis 2 piringnya. Karena lupa, gak membatalkan puasa. Jadi boleh sampean meneruskan puasanya. Terus ibunya datang, loh Le, kok makan? Loh, kenapa Bu? Sarapan enak. Loh, dihabiskan telurnya? Iya. Satenya? Iya. Gulai? Iya. Loh, sekarang kan puasa. Loh, iya Bu, lupa. Itu tidak membatalkan puasa. Kalau lagi makan dikit enggak aku puasa, terusin aja. Oh, terusin, batal puasanya ya. Batal. Terus au jahlin, karena kebodohannya dia, ketidaktahuannya dia. Kalau misalkan apa misalkan memasukkan berjima, misalkan dia nggak tahu dengan istrinya karena dia seorang mu'allaf, misalkan baru masuk Islam, tidak batal. Makan tidak batal dia karena tidak tahu. Wa ikrohin, atau karena dipaksa. Sampean misalkan pas ulang tahun diikat sama temennya, dipaksa untuk makan donat, seneng namanya. Kata bapak, kalau dipaksa nggak batal banget. Seprit lek sekalian rek, oh no. Paksaan. Enggak ya, karena terpaksa. Misalkan ada orang tenggelam, ini dicontohkan sama alim ulama. Orang tenggelam, terus sampean bantu, terus ada yang kelelep airnya itu, karena terpaksa nolong orang, nggak masalah. Teruskan aja, nggak batal masalah. Wa bi jarayani rikin bima baina asnanihi, apa ini? Tidak bisa mencegah barang oleh ludah.
di sela-sela giginya. Oh, ada sisa makanan misalnya, lupa habis sahur tidak gosok gigi. Tidak gosok gigi, kok pagi-pagi kok kayaknya ada yang masuk ke lidah, dihalau dengan ludahnya sampean nggak sanggup sampean itu dihalau. Terus moro-moro dagingnya yang keselilitan di giginya sampean itu moro-moro ketelan, waqad ajaza ammajihi liudrihi. Tak sanggup sampean itu mengharum, moro-moro sudah masuk ke tenggorokan, lompat sisa satenya itu loh, lompat ke kerongkongannya sampean. Selilitan maksudnya kecil ya, atau nasi jagung, apa itu, nasi empok itu loh, nasi jagung kecil moro-moro lompat ke dalam. Itu enggak membatalkan puasa. Wa ma wasalla ilal jawfi wa kana gubarah tarikin, juga masuknya sampainya sesuatu ke dalam rongga mulut, wa kana gubarah tarikin. Contohnya seperti debu jalanan. Jadi misalkan sampean pas naik motor terus ngantuk mangap, terus di sebelahnya ada debu terbang masuk ke mulutnya sampean, sedikit maksudnya ini ya, masa debu masuk segenggeman enggak, masuk sedikit, itu tidak membatalkan puasa. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalatah daqiqin. Juga perkara yang sampai ke tenggorokan yang berupa daqiqin, tepung. Gerbalatah daqiqin, ayakan tepung. Jadi pas ada di sebelahnya sampean lagi ngayak tepung, mau buat apa ya, donat, terus debunya terbang terus masuk ke rongga mulutnya sampean tidak bisa menghalaunya dengan ludah, itu tidak membatalkan. Kok cuma tepungnya Pak, enggak donatnya aja yang terbang gitu ya. Awzubaban, zubab lalat. Jadi sampean pas lagi mangap terus lalat masuk langsung ke tenggorokannya. Lalatnya toiron terbang langsung masuk, jeglek masuk ke tenggorokannya sampean ya. Itu ditelan sama sampean, itu tidak membatalkan puasa. Au nahwahu, atau burung. Bukan burung ini ya, nyamuk yang ada bersayap moro-moro masuk. Kalau burung darah goreng masuk, wah enak itu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai tamat, wallahu a'lamu bishawab, dan semua kebenarannya hanya Allah yang maha mengetahui. Semoga niatan kita mengaji mengangkat derajat kita di sisi Allah dan mengangkat derajat orang tua kita, bapak ibu kita,
derajatnya diangkat oleh Allah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia, bermanfaat di agama kita, dan membawa barokah rahmatnya Allah di akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan besok di akhirat menjadi nur, penerang, cahaya dari hati tembus ke jasad kita, sehingga kita dikenal oleh Rasulullah bahwa kita sebagai umatnya. Kalau sudah dikenal oleh Rasulullah dan kita kenal kepada Rasulullah, kita akan diajak oleh Rasulullah di padang mahsyar dan diberi minuman dari telaga Kausar, sehingga kita tidak akan haus di padang mahsyar itu. Dan kalau kita sudah bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita diakui sebagai umat Rasulullah, insya Allah kita dipastikan dengan syafaat beliau, dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, dengan izin Allah kita akan digolongkan hamba-hambanya dan memasuki surganya, surga Firdaus, surga Naim, surga Darussalam, terserah, tergantung derajat kita. Dan juga orang tua kita, bapak ibu kita, dan juga saudara-saudara kita yang lain, semoga juga ditakdirkan oleh Allah diselamatkan di akhir hayatnya, mau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak ibu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, saudara-saudara kita diwafatkan oleh Allah juga dalam keadaan husnul khotimah, dan besok dikumpulkan di surganya Allah menjadi satu keluarga yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.